Oke, selamat pagi para mahasiswa Komputer Science Statistik kelas LA06. Minggu lalu saya ada kasih dua tugas, yaitu yang ini ya, eh, L- latihan soal yang dari limit, ada dua macam, ada yang satu lagi, ini kan, ya ada dua macam. Nah yang ini, nomor satu bisa, apa tuh? Nomor satu itu bisa pakai penfaktoran, bisa juga memakai eh, dalil L hospital. Dalil hospital ya, saya tulis dulu. Sebetulnya bentuk tertentu itu ada, saya tahu ya, bentuk ya silakan. Bentuk tak tentu dalam soal limit itu terbagi atas tiga tipe. Tipe pertama adalah 0 per 0, kalau dimasukkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini yang dikenal dengan nama dalil L hospital. O-nya kayak topi baca host, nggak ada S-nya ya. Hospital. Kalau ada S-nya rumah sakit tadi. Oke. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Yang ketiga adalah 1 berpangkat tak hingga pangkat 0, dan 0 pangkat 0. Jadi tipe 2 redup kan, itu tandanya baterainya udah. Nah, tipe 2 harus diubah di tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Jadi dalil dalil L hospital ini boleh dipakai kalau dia tipe 1. Kalau yang tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Tipe 3 harus diubah tipe 2, tipe 2 harus diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Sekali lagi ingat, dalil L hospital hanya bisa dikerjakan kalau tipe 1. Kalau bukan tipe 1 tidak bisa. Oke ya, perlu diingat. Baik. Jadi kemudian yang kalau nomor satu ini adalah sorry, tes. Jadi kalau nomor satu ini bentuk penfaktoran itu rumus dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ada satu lagi A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Ini yang di SMP, betul enggak? Penfaktoran. Apa uraiannya? Halo? Asalnya apa ini? A pangkat 3 kurang B kan asalnya A kurang B. Berarti dikali dengan kuadrat suku pertama, apa? A kuadrat. Kemudian dua, enggak pakai dua kali ya. Tidak pakai dua kali ya. Asik kali. Asik kalinya A. Tandanya berlawanan. Kalau ini min, ini plus. Asik kalinya AB tambah kuadrat suku kedua. Demikian juga A pangkat 3 tambah B pangkat 3 berasal dari A tambah B dikali kuadrat suku utama A kuadrat lawan tanda ya. Nih. Kalau ini min, ini plus. Kalau ini plus, ini apa? Min. Hasil kali ya. A kali B, AB tambah kuadrat suku kedua. Masih ingat rumus itu? Ya. Ya, itu dasarnya itu. Jadi tadi itu misalnya X pangkat 3 ya. X pangkat 3 X pangkat 3 kurang 27, ini artinya X pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3 enggak? Nah, asalnya apa? X min 3, gitu kan? Kuadrat suku pertama, X kuadrat. Kalau sini min, sini lawan tanda. Plus, AC kali, X kali 3, 3X ditambah kuadrat suku kedua. Min 3 pangkat 2, plus 9. Sudah jelas? Itu pakai cara penfaktoran nanti. Oke, saya contoh deh yang satu ini ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo?
Belum. Baik. Jadi nomor satu tadi limit dari X menuju 3, ini saya contoh satu, X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3. Nah, ini kita faktorkan seperti tadi, ini menuju 3 ya. Yaitu asalnya 27 itu 3 pangkat 3 kan? Oh ya, kalau enggak X pangkat 3 kurang 3 pangkat 3, X kurang 3. Ini difaktorkan, asalnya X min 3, kan gitu ya kan? Terus kuadrat utama X kuadrat, kalau sini min, jadi lawan tanda plus, hasil kali X kali 3, 3X, tambah kuadrat suku kedua, min 3 pangkat 2 plus 9 per X min 3. Nah, yang dicoret yang mana? X min 3. Mengapa? Karena kalau dimasukkan X-nya 3, 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. 0 per 0 itulah yang menyebabkan 0. Hasilnya 0 per 0. Ya, hasil 0 per 0 itu boleh dari 3 kurang 3 per 3 kurang 3. Ya, ya. Nah, baru dimasukkan nilainya berapa sini? Nilainya kita masukkan. Limitnya mau tulis boleh, nanti limit konstan, konstan ya. Jadi dimasukkan 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 ditambah 9. Enak. Baru limitnya hilang. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2. Nah, sorry. 3 pangkat 2, asli 27. 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2, 9. 3 ke 3, 9. Tambah 9. Hasilnya 3 ke 9, 27. Ini cara pertama dengan cara penfaktoran. Ya kan? Atau cara menguraikan. Ya. Cukup jelas ini. Ini sudah pernah dapat pengalaman Anda di SMP. Ya. Kemudian barulah kita gunakan Jalur Hospital. Mengapa? Kalau dimasukkan nilai 0 per 0. Ya. Ingat. Baik. Kalau sudah atau belum? Belum. Minggu lalu saya kirim udah terima kan file-filenya kan? Ya. Oke. Sekarang masih nomor satu, tetapi kita menggunakan dalil L hospital. Ya. Masih nomor satu, jadi limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3. Kalau ini kita masukkan nilainya apa nih? Limit dari X menuju 3, dimasukkan 3 pangkat 3 kurang 27 per 3 kurang 3. Hasilnya apa? 0 per 0. Ini adalah tipe 1. Berarti boleh gunakan apa? Dalil L hospital. Ini orang Prancis ya. Pakai topi ini. Oh, pakai topi. Ya. Dalil L hospital. Artinya pembilang dan penyebutnya diturunkan masing-masing. X pangkat 3 turunkan berapa? N kali X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2. 27 turunkan konstan 0. Penyebutnya X turunkan 1, 3 konstan 0. Bukan U per V ya. Bukan. Jadi masing-masing pembilang turunkan sendiri, per penyebut turunkan sendiri. Maka ditinggallah limit dari X menuju 3 dari 3X kuadrat per 1. Kalau kita masukkan 3 kali 3 pangkat 2 per, kalau limit mau tulis boleh, per 1. Hasilnya apa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Sama kan? Cuma ini eh, pakai dalil, ini menggunakan dalil L hospital. Jelas? Ya. Oke. Nah, dari ini
Yang nomor 2 sama juga. Bisa pemfaktoran, bisa juga dalam hospital. Kalau nomor 3, X menuju tak hingga. Kalau dimasukkan nih hasilnya apa nih? 2 kali tak hingga pangkat 2 tambah 3 kali tak hingga kurang 15 tak hingga kan? Penyebutnya juga sama, tak hingga. Tak hingga atau tak hingga tipe 1. Jadi harus menggunakan bisa bisa menggunakan dalil L hospital atau dengan cara penfaktoran. Nomor 4 sama ya. Kalau nomor 5 dikali sekawan, bukan sekawan penyebut ya, tergantung posisi 2 kurang akarnya berada di pembilang atau penyebut. Kalau di pembilang dikali sekawan pembilang per sekawan pembilang. Tapi kalau di penyebut kalinya ya. Jelas? Nah, ini saya jelaskan cara kerjanya tapi Anda cari sendiri ya. Jadi limit X menuju jadi X menuju 0 dari 2 kurang akar 4 kurang X per X. Ini sama dengan, ya kita salin soalnya kembali, 2 kurang akar 4 kurang X per X dikali sekawan per sekawan dari pembilang. Bisa pembilang, bisa penyebut. Ya. Berarti ini sekawan itu lawan tanda ini. Tengahnya. Jadi 2 tambah akar per 2 tambah akar. Ya. Oke, ini bisa ya. Eh, apakah ini bisa dengan dalil hospital? Kalau dimasukkan 0 per 0 enggak? 4 kurang 0, 4. Akar 4, 2. 2 kurang 2, 0. Penyebut X, 0. 0 per 0. Bisa menggunakan dalil L hospital juga. Cuma ini bentuknya U pangkat N. U pangkat N turunannya apa? Ya, ini kalau pakai dalil hospital jadi akar 4 kurang X itu adalah 4 kurang X kurung pangkat setengah. Ini adalah tipenya Y sama dengan U pangkat N. Turunannya apa? N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksen itu sama dengan apa? Turunan U terhadap X. Kalau Y aksen apa? Y aksen sama dengan apa? Y aksen adalah turunan Y terhadap X. Oke, jelas ya? Sudah paham maksudnya? Ya, ya, ini saya eh, cara pecahannya. Anda kerjaan di rumah ya. Kalau semua saya jelaskan, bukan Anda yang tugas, saya yang tugas. Oke? Nah, kemudian yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini bentuknya saya tulis yang di whiteboard. Ada di whiteboard. Karena sebetulnya bentuk umumnya itu limit X menuju tak hingga dari akar ya AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar kurang akar ya AX kuadrat tambah PX tambah Q. Tetapi ini depannya ini harus sama koefisiennya baru bisa ya. Ini yang nilainya nanti adalah B min P. Jadi koefisien X pada yang depan dikurangi koefisien X pada yang belakang per 2 kali akar A. A adalah koefisien X kuadrat. Jelas? Ya, ini rumusannya. Nah, datang dari mana? Nah, itu kita buktikan. Ya, karena walaupun orang, maksudnya nanti statistik kawan, ya, ada matematik kawan, ada statistik kawan, ya. Jadi sama itu sebetulnya statistik itu bagian dari matematik sebetulnya, ya. Maka di ITB tidak pernah dengan jurusan statistik, ada enggak? ITB jurusan matematik peminatan statistik. Peminatannya banyak. Statistik ada, terus apa? Eh, geometri, analisis dan geometri. Terus aljabar. Aljabarnya termasuk aljabar linear dan aljabar abstrak. Mungkin Anda tidak belajar aljabar abstrak. Kemudian ada kombinatorik. Itu bagiannya adalah matematik diskrit di dalam itu. Terus ada lagi matematik terapan. Ada lagi matematik pendidikan.
Ada lagi matematik eh, apa komputasi. Komputasi itu yang menghitung dengan bantuan komputer. Oke, nah nomor 6 ini saya buktikan caranya menggunakan rumus ini ya. X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah BX tambah Q. Ya kan? Ini kan boleh kita anggap persatu enggak? X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah tambah PX tambah Q per satu. Boleh nggak ingat per satu? Dikalilah dengan sekawannya. Ya, kali sekawan. Sekawannya ya salin. Sekawan dari pembilang ya. Tidak selalu penyebut ya. Kalau ya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Sini AX kuadrat tambah PX tambah Q. Di bawahnya sama juga. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sorry, lawan tanda. Kalau ini min, sini apa? Plus. Lawan tanda ya. Itu namanya sekawan. Ini disebut sekawan. Sekawan dari pembilang ya. Jadi ini AX kuadrat tambah B. Oh ya, ini sama ya. PX tambah Q. Nah, yang pada pembilangnya sama enggak? A kurang B kali A tambah B. Rumusnya apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Ya enggak? Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Ya enggak? Jadi apa? Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang apa? Kurung kuadrat, ya kan? Dikali dengan akar dari suku keduanya AX kuadrat tambah BX tambah I kurung kuadrat per. Nah, ini akar AX kuadrat tambah BX tambah C ditambah akar dari AX kuadrat tambah BX tambah Q. Hati-hati yang pembilangnya, karena ada selisih, tandanya harus diperhatikan. Yaitu apa? Ini kalau akar di pangkat 2, hilang enggak akarnya? Tapi kasih dalam tanda kurung ya, ini akar juga hilang. Ya enggak? Tinggal ini apa? AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, ini kita cari sendiri nih. Ya, kita cari sendiri di sini. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C supaya keluar X-nya. Gimana caranya? Halo? Berarti AX kuadrat tambah BX tambah C tadi dikali X kuadrat dibagi X kuadrat enggak? Berartinya. Kan enggak berubah nilainya kan? Dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, saudara tahu akar dari X kuadrat berapa? Nah, keluarnya. Akar dari X kuadrat adalah X, tinggallah akar dari, ini dibagi nih. X kuadrat bagi X kuadrat, ya kalau mau langsung boleh gak? Ya. Terus ditambah BX bagi X kuadrat, B per X. Bukan nilainya, bukan. Ya. Belum nilainya belum. Kalau nilainya B petahingga dan limit 0. Betul. Terus tambah C dibagi X kuadrat. Ini yang kita masukkan ke yang tadi ya. Demikian juga yang satu lagi, AX kuadrat tambah BX tambah Q dengan cara yang sama ya. Ini adalah apa? AX kuadrat tambah BX tambah sorry BX ya. AX kuadrat tambah
PX tambah Q dibagi dengan dikali X kuadrat dibagi X kuadrat enggak? Sehingga hasilnya akar dari X kuadrat adalah X, tinggallah akar dari X kuadrat bagi X kuadrat A, PX bagi X kuadrat P per X, betul enggak? Sederhanakan ya, PX per X kuadrat, dan terakhir Q dibagi X kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan ke ini ya. Ini kita ganti nih ya. Ini kita ganti, ini kita ganti. Betul enggak? Ini kita ganti dengan apa? Akar dari X akar ya. A ditambah B per X tambah C per X kuadrat. Min, ini juga X akar gitu ya. A ditambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, buka kurung sekarang. Kita buka kurung. Ini AS kuadrat kurang AS kuadrat habis nih. Habis ya. Habis itu masih 0 nilainya, ya kan? Sehingga hasilnya apa? Jadi tinggal BX tambah C dikurang PX kurang Q. Ya. Jadi hasilnya sama dengan sabar ya, limit dari apa? X menuju tak hingga dari apa? BX tambah C, BX tambah C, atau dalam kurung boleh dikurang apa? PX tambah Q per X akar apa? A tambah B per X tambah C per X kuadrat. Ditambah ya. X akar A tambah P. P per X ditambah C per X kuadrat. I. Nah, ini. Oke, dari limit dari X menuju tak hingga, ini apa? Buka kurung, BX tambah C dikurang PX tambah, kurang Q. Ya, dikali min ya. Per panjang X akar A ditambah B per X tambah C per X kuadrat ditambah X akar A ditambah P per X ditambah C per X kuadrat. Kebiasaan dari tadi salah mulu di C, ini jadi C. Nah, ini BX dengan PX digabung. Jadi apa? Limit X menuju tak hingga dari B min P kurung kali X. Betul enggak? Ditambah C dikurang Q. Per sama. X akar A tambah B per X tambah C per X kuadrat ditambah X akar. Nah, suka salah lagi sini. A tambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, Anda di sini X pangkat berapa tertinggi? Jangan di dalam akar, di luar akar. Di luar akar sini adalah E pangkat 1, E pangkat 1, E pangkat 1. Betul nggak? Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat 1. Itu kan? Jadi ini jadinya limit dari X menuju tak hingga dari apa? B min P kurung kali X dibagi X. Betul nggak? Ditambah C min Q bagi X. Per, gitu kan? Ini apa? X akar A tambah B per X ditambah C per X kuadrat dibagi X. Nah, atau X hilang aja boleh kan? Ada pusing panjang. Kita dibagi X semuanya. Pembilang bagi X, penyebut bagi X. X-nya hilang nggak? Atau ini X ini kan coret nih. X-nya hilang nggak nih? Nih keluarkan dicoret kan. Jadi tinggallah apa? B min P. Betul ya? Hati-hati, ini dibagi X hilang, tapi ini enggak. C kurang Q per X. Iya kan? Nah, per
Ini juga sama. Ini X-nya hilang sudah. Salinnya akar. Akar A tambah B per X tambah C per X kuadrat. Ditambah akar panjang A ditambah P per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, kalau Anda masukkan taingganya, apa yang terjadi? B min P tambah C kurang Q per taingga. Jadi yang diganti itu X-nya ya. Semua X. Termasuk yang dalam akar. X-nya ini diganti semua nih. Saya kasih kuning. Ya, nak? Diganti semua. Sehingga terjadi apa? Sama dengan limit selama belum selesai limitnya disalin aja ya supaya aman. Sebab kalau limit ada sepenol tak terdefinisi, tapi limit dari sepenol tak hingga ya itu perjanjian. Jadi tinggal B min P gitu ya. Terus ini tadi apa? C min Q ini min ya. Min atau min tambah ya. Plus C min Q per tak hingga per panjang akar A ditambah B per tak hingga ditambah C per tak hingga kuadrat ditambah akar A ditambah P per tak hingga tambah Q per tak hingga kuadrat. Anda tahu yang tak hingga dibagi tak hingga nol nak? Ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Betul nak? Hingga tinggallah limit dari P menuju tak hingga dari B min P tambah 0 ya enggak? Per akar dari A ditambah 0 ditambah 0 ditambah akar dari A tambah 0 ditambah 0. Sehingga hasilnya limit dari P menuju tak hingga B min P per akar A ditambah akar A. Betul enggak? Karena ini konstan, limitnya berhilang nggak? Tinggallah B min P per 2 akar A. Inilah jawabannya. Sama di whiteboard. Ya. Kalau ini bukan soal utama, boleh pakai rumus ini. Tapi kalau ini utama, harus dijabarkan. Ya. Pak, itu tetap X kan Pak, bukan X ya. Yang baris ke... Oh, iya. Sudah mulai. Dalam nulis ya, sorry. Ya, terima kasih. Terima kasih atas arahan. Ya, bukan P, ya, tetap salin X menjuta enggak. Ya. Jangan salah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini ya nomor 6, jadi Anda bisa cari itu ya. Karena X min A itu sama enggak? Akar dari X min A pangkat 2. Halo? X min A itu sama enggak dengan artinya akar dari X min A kurung kuadrat. Sehingga akar dari S min A kuadrat dijabarkan apa? Akar panjang S kuadrat tambah 2A min 2AX tambah plus A kuadrat. Ya enggak? Ya itu. Maka jadi rumusnya ini. Ya. Untuk nomor 7, ya nomor 6 saya jabarkan rumusnya. Ada pertanyaan dulu di sini? Oke. Yang belakang ada yang mau tanya? Halo? Nggak ada. Nah, nomor 7, cara pemecahan ya, biar Anda cari sini. Itu nomor 7 itu adalah limit X menuju 3 akar dari X tambah 2 dikurang akar. Cara pemecahan Anda yang selesaikan ya. Kalau saya yang selesaikan sama ya, Anda tidak bertugas namanya. Ya, sini akar dari 2X min 3 kurang akar X. Nah, ini caranya dipecahkan menjadi ini agak panjang nih. Ini artinya apa? Akar X tambah 2 kurang akar 2X min 1 per 1 enggak?
Halo, ini akar panjangnya gitu ya. Ini juga akar dari 2x min 3 kurang akar x per 1. Nah, ini dikali sekawan per sekawan. Nah, ini sekawan dari pembilang. Oh, ini sekawan dari penyebut. Ya, nak? Berarti ini dikali dengan akar. X tambah 2. Ya, min ini menjadi plus akar 2x min 1. Sama nih. Akar X tambah 2 tambah akar 2x min 1. Ini kan nilainya 1 tadi. Ya, enak. Sama ya. Ini juga sekawan dari penyebut. Akar dari 2x min 3 dikurang A. Kurang dari ini min jadi plus ya. Sekawan tuh min jadi plus akar X. Ini juga akar dari 2x min 3 tambah akar X. Dan seterusnya ada kejakan. Soalnya kalau ekspresi nggak waktu Bapak kasih. Oh, mungkin saya salah. Sebentar. Kita cek ya. Jadi 2 kali 3, 6. 6. Berarti soalnya yang salah deh. Karena kalau ini harusnya 0, 0 per 0 nih. Coba Anda periksa nih. 2 kali ini nih. 2 kali 3, 6. 6 kurang 3, 3 akar 3. Ini akar 3. Akar 3 kurang akar 3, 0. Kalau dia tambah menjadi akar 6. Berarti yang betul min. Ya. Berarti soalnya yang salah. Tapi lanjut gimana Pak? Lanjut. Ya, diperbaiki lagi. Enggak apa-apa. Oke, ini mungkin soalnya tadi ada salah ya sini. Mana tadi? Hah? Ini ya. Oh, ya ini ada salah nih soalnya. Betul. Berarti soalnya ada yang salah sih. Ini bukan plus tapi min ya. Maaf ini ada. Ini min. Kaitannya saya jadi lewatin yang lain. Iya. Email itu sama aja juga di situ juga teman. Email yang sama tadi. Iya, iya. Ya. Oke. Sudah jelas ya. Dan selanjutnya Anda bisa kerjakan sendiri ya. Kalau nomor 8 nama sudutnya sama sin 4x per 4x. Itu yang satu nilainya kan. Jadi sengaja bukan dulu kali penyebutnya kali 4 berarti pembilang sebelahnya kali 4 per 1 kan. Ya. Jadi, hasilnya 4. Ya ini artinya dan seterusnya sengaja jadi supaya Anda bekerja ya. Kalau saya enggak ya sama kalau saya terangkan semua. Sama ya tugasnya itu. Oke. Eh, oh ya tadi nomor 3 dan nomor 4 tadi jalan cepatnya. Ini maksud saya nomor 3 ini menuju Taingga. Kalau jalan cepat, jalan yang benar apa? Kita tanya S pangkat berapa titik tinggi? Halo, nomor 3. S pangkat berapa titik tinggi? S kuadrat. Maka pembilang dibagi S kuadrat, penyebut juga dibagi S kuadrat. Nah, jalan lintasnya ini. S pangkat berapa titik tinggi? Berapa koefisien pada pembilang? 2. Penyebut 1. 2 bagi 1, selesai. Ini juga S pangkat berapa titik tinggi? Jalan lintasnya. Dan cepatnya. Yaitu S pangkat berapa titik tinggi? S pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 5. Penyebut 1. Hasilnya itu jalan cepatnya. Kalau jalan lengkapnya adalah dibagi dengan S yang nomor 4 karena S pangkat 3 tertinggi, maka pembilang dibagi S pangkat 3, penyebut juga dibagi S pangkat 3. Jelas? Ya. Oke. Tadi sorry. Sudah? Nomor 8.
Apa terlalu cepat? Enggak ya? Halo? Terlalu cepat enggak? Aman. Sin Pak X. Gimana? Halo? Limit X menuju 0. Apa nih? Ini gini kan? Ini ada X tadi. Supaya sama, sudutnya harus sama. Ini kalau ini 4X, ini juga 4X. Kenapa nyebut kali 4? Pembilang kali 4 enggak? Kan gitu. Nah, ini Anda udah tahu. Ini nilainya berapa? Ini nilainya berapa? 1. Berarti jawab sendiri. Ya kan? Itu singkat. Sudah kelihatan jalan. Nah, kalau di limit X menuju 0, nomor 9, kotangan dari 3X per kosekan apa? 2X adalah apa? Kotangan turun ke bawah jadi apa? Tangan. Kosekan naik ke atas jadi apa? Sin 2X. Sebenarnya dalam lengkapnya gini ya. Dalam lengkapnya limit X menuju 0 ini dipisahkan gitu. Sin 2X-nya di kiri, yang tangannya yang sebelah kanan. Nah, sekarang supaya ini nilainya 1, ini karena ini 2X, ini harus apa penyebutnya? Kalau sin 2X dia bawahnya apa nih? 2X. Karena ini bagi 2X, ini kali 2X. Ini tangan 3X, karena sudutnya 3X, sini harus 3X. Karena dikali 3X, sini bagi 3X. Udah. Ini limitnya berapa? 1. Limitnya berapa? 1. Ini X-nya coret. Tinggal 2 per 3. Biasanya berapa? 1 kali 1 kali 2 per 3? Ya, 2 per 3. Sudah terjawab. Oke? Saya udah kembali ke saya tujuh. Oke. Saya kirim ke email ya. Ya, ya. Oke, sekarang Dan kita masuk yang latihan berikutnya yang mungkin sesuatu baru bagi Anda ya. Belum pernah di SMA. Kalau ini kan sudah ya, ini sudah. Ya. Sebenarnya yang ini kalau sudah jadi sin per tangen, ingat sin per tangen, sin per sin, tangan per tangan, istimewa kan sin per tangan. Jawabannya adalah dari koefisien X ini aja. Coba lihat tadi ini. Nih, Anda lihat nih. Ini sudah sin per tangan. Sudutnya ini kan. Coret X-nya, tinggal 2 per 3. Enggak? Ya. Ini kan hasilnya 2 per 3. Ya. Jadi yang berlaku tuh sin per sin, tangan per tangan, sin per tangan, tangan per sin. Cuma itu aja. Cos nggak berlaku. Dia hanya yang istimewa sin dan tangan. Ya. Oke. Finish? Sudah. Sekarang kita masuk ke ini. Nah, ini. Gimana nih? Coba sebelum Anda kerja, periksa dulu. Kalau nomor 1 ini, ya. Oke. Nomor 1. Itu apa? Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X berpangkat X. Kalau Anda masukkan nilainya atau limit dasarnya berapa? Atau boleh limit dasarnya
Gitu kan, 1 tambah 2 per X berapa tuh? Limit dari X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per tak hingga. Berapa tuh? 1 ditambah 2 per tak hingga kan 0 kan? Dalam limitnya. Ya nak? Ya hasilnya 1. Oke. Terus limit pangkatnya berapa? Limit pangkatnya adalah X, ya kan? Berarti tak hingga. Berarti bentuknya 1 pangkat tak hingga. Nah, kebetulan ini sudah jadi 1 plus U. Betul enggak? 1 plus U pangkat V enggak nih? 1 plus U pangkat V. Rumusnya apa? E pangkat limit X menuju A dari U kali V. Saya kasih rumusnya dulu ya. Ya. Pembuktiannya sudah kan? Nah, udah tinggal masukkan aja. Jadi ini E pangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya 2 per X. V-nya adalah X. X bisa coret enggak? Coret aja. Tinggal apa? Tinggal adalah E pangkat limit dari X menuju tak hingga dari 2. Anda tahu limit konstan enggak? Selesai. E kuadrat. Susah jawab. Ya udah, kalau saya sudah jawab enggak bisa kejar nih. Ya. Oke. Nah, begitu juga yang nomor 2. Sebentar lagi ya, nomor 2. Limit dasarnya apa? Limit pangkatnya apa? Kemudian bentuknya apa? Ya. Mungkin yang nomor 2 sama ya. Nah, nomor 2 ini X pangkat berapa tertinggi? Kita lihat. Tinggi. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. 1 bagi 1, 1 kan? Berarti tipe ini 1 pangkat X-nya tak hingga. Betul enggak? Berarti ini X per X plus 1 harus dilakukan apa? Bagi berekor. Tahu enggak bagi berekor? Hah? Nomor 2 ya. Nomor 2 pemecahannya ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari X per X plus 1 pangkat X. Pertama, kita periksa dulu. Limit X menuju tak hingga dari X per X plus 1 adalah X pangkat berapa? Ini yang boleh langsung tuh saya bilang. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Koefisien pada pembilang 1 penyebut 1. Hasilnya 1. Terus limit pangkatnya X menuju tak hingga dari X adalah tak hingga. Jadi tipenya apa nih? 1 pangkat tak hingga enggak? Nah, ini harus jadikan limit dari ya X menuju tak hingga 1 tambah apa pangkat X kan gitu. Supaya dapat ini dibagi, ini dilakukan apa? Bagi berekor. Ya. Bagi berekor. Kita bagi berekor ya. Yaitu X dibagi X plus 1. Coba. X bagi X berapa? 1. 1 kali pembagi ini berapa? X plus 1. Dikurangi min 1. Ya enggak? Ini kan X hilang. Jadi sisanya sini kan min 1 per X plus 1 enggak? Nah ini sini TIC sini min 1 per X plus 1. Ya kan? Ini adalah sebagai apanya? Ini adalah sebagai U-nya. Betul enggak? Ini U-nya. Dan ini sebagai P-nya. Selanjutnya kerjakan sendiri. Jadi kan meneruskan. Bisa kan? Alright? Nomor 4 sama juga. 1 pangkat tak hingga. Karena tak hingga tambah 2 tak hingga. Terus nomor 3 yang beda. Nomor 3 itu berapa? Ya, setengah pangkat tak hingga ya. Oke, nomor 3. Sudah? Ya, nanti ini Anda kerjakan. Nomor 3 adalah limit X menuju tak hingga dari X bar 2X plus 1 pangkat X. 2X plus 1 X tambah 2 ya. Nah, langkah pertama Anda cari limit dasarnya berapa? Limit dasarnya
Ya, boleh langsung. Ini saya bilang kan kalau bukan utama ini boleh langsung. Pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 2. Setengah ya. Setengah itu berapa? 0,5. Nah, kemudian limit pangkat berapa? Limit pangkat X. Berarti tak hingga. Kalau si masuk sini, limit dari X menuju tak hingga dari 0,5 pangkat tengah atau setengah pangkat tengah ya kan? Setengah pangkat hingga itu setengahnya jadi kan desimal ya, desimal. Nah, ini hasilnya apa nih? 0,00000 ya kan? Angkanya di belakang koma tuh panjang 0,000 ya 0, udah selesai. Jelas ya? Oh, ini sudah terjawab juga, enggak usah dibuat. Oke. Nomor 5. Nah, itu ada 4 cara. Ada yang sudah dapat? Nomor 5 itu, oh ini di sini belum saya nomor 5-nya belum. Ya. Oke. Nomor 5 yang saya kurung biru itu 4 kali artinya 4 cara ya. Yaitu cos X pangkat 1/x². Jadi ini nomor 5 ada 4 cara ya. Limit dari X menuju 0 cos X pangkat 1/x². Langkah pertama kita periksa dulu tipe apakah ini. Coba masuk cos 0 pangkat ya, cos 0 pangkat 1/0². Ini ilustrasi ya, bukan hitungan ya. Cos 0 1 1/0², 1/0 tak hingga. Betul enggak? Ini tipe 3 sebetulnya. Ya kan? Tipe 3 berarti harus jadikan 1 plus U pangkat V kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah si cos X ini jadi 1 tambah apa? Satu sin kuadrat X. Ya, Karena sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Ya, itu cara pertama. Oke. Cara pertamanya, dia dari rumus ini ya. Sin kuadrat. Ya, sorry. Ini kita begitu. Jadi ini karena 1 pangkat hingga, jadi ini harus rumus formulanya nanti menjadi limit X menuju 0, 1 tambah U pangkat V kan. Harus jadi ini ya. Nah, cara pertama yaitu menggunakan dari rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kan rumus trigonometri. Nah, dari sini berapa cos kuadrat X? Cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. 1 kurang sin kuadrat X ini sama enggak? 1 ditambah min sin kuadrat X. Sama enggak artinya? Nah, sehingga ya cos kuadrat X, ini cos kuadrat X. Berapa cos X? Akar ya. Akar dari 1 ditambah min sin kuadrat X. Atau ini boleh diubah jadi kurung kurawal misalnya 1 ditambah min sin kuadrat X, min sin kuadrat X pangkat setengah. Boleh kan? Akar itu kan pangkat setengah. Halo? Ya. Sehingga ini Anda bisa jadikan jadi bentuknya apa? Jadi limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/x² adalah limit dari X menuju 0. Nah, kurung kerawal 1 ditambah min sin kuadrat X pangkat setengah kurung. Gitu kan? Pangkat ini 1/x². Nah, pangkat ini boleh dikali enggak? Boleh dikalikan pangkatnya? Tengah kali 1/x², 1/2x². Itu cara pertama. Cara kedua, masih ingat cos 2 cos X
Ada satunya, angka satunya. Sama dengan satu Sudut kembar, min 2 sin kuadrat X. ya, sudut kembar, ya. Cara sampai sini jelas sampai sini. Dan ini seterusnya bisa kerjaan ya. Ini Anda kerjakan dan seterusnya. Berarti ini pangkatnya dikaliin ya, 1/2 X kuadrat. Jadi ini U-nya, nih U-nya adalah ini, V-nya ini. Ini V-nya yang V-nya setelah dikalikan ya. Oke. Cara kedua, Anda masih ingat sudut kembar untuk cos. Kalau sin kan sin 2x, 2 sin cos. Nah, sudut kembar. Apa? Kosinus 2x adalah apa? Cos kuadrat. Sudutnya setengah kali ini, setengah kali 2x dikurang sin kuadrat x. Jadi ini kalau sudut ini 2x, kalau cos x berapa? Halo, 1 min 2 sin. cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Ini rumus pertamanya. Rumus keduanya apa? Rumus keduanya kita peroleh dari rumus nomor 1 ini kita ubah dari kita jadikan dalam cos, berarti apa? Kita punya rumus kan sin kuadrat setengah x ditambah cos kuadrat setengah x, ya enggak? 1 ya. Setengah x sama dengan 1. Berarti sin kuadrat setengah x adalah 1 dikurang cos kuadrat setengah x enggak? Nah, ini yang kita ganti, sinnya ini kita ganti. Sini kita ganti jadi cos x sama dengan cos kuadrat setengah x dikurang, nah kita ganti sinnya adalah 1 dikurang cos kuadrat setengah x. Hasilnya apa? Cos x adalah cos kuadrat setengah x min 1. Terus ini apa? Oh, ini untuk sorry, ini dalam cos nggak apa-apa. Ini tambah cos kuadrat setengah x. Ini adalah cos x, ini rumus nomor 2, yaitu apa? Sama dengan cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat setengah x. Tapi ini min 1, kita butuhnya 1 plus. Nah, berarti rumus nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3 diambil dari rumus pertama tadi. Cos x adalah cos kuadrat setengah x dikurang sin kuadrat setengah x. Di mana cosnya kita ganti. Nah, tadi rumus yang pertama ini tadi apa? Sin kuadrat setengah x ditambah cos kuadrat setengah x adalah 1. Kalau kita cari cos kuadratnya berapa? Cos kuadrat setengah x adalah 1 dikurang sin kuadrat setengah x. Nah, kita ganti nih. Jadi cos x adalah 1 dikurang sin kuadrat setengah x dikurang ini kan, dikurang sin kuadrat setengah x. Sehingga kita dapat cos x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Betul enggak? Nah, ini yang kita pakai. Jadi cos x-nya kita ganti dengan apa? Berarti yang cara kedua ini yang kita pakai yang ini. Ya, cara kedua ini yang kita pakai yang ini. Sudah paham? Cos x-nya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Atau 1 tambah dalam kurung min 2 sin kuadrat setengah x. Jadi 1 plus U pangkat V kan? Oke. Pusing kan? Mesti mikir cos x itu 1 tambah apa? Ada yang paling gampang. Nah, ini jalan tolnya. Masa bodoh ya. Jalan tolnya nggak pusing-pusing. Pokoknya tambah 1 kurang 1. Ya selesai kan? Tambah 1 kurang 1 kan tambah 0. Nah, kita lihat cara ketiga ya. Sebentar lagi. Ini belum selesai.
Cara ketiganya kita nggak pusing-pusing, pokoknya ada angka 1 depannya. Sengaja. Kalau ada tambah 1, di belakangnya harus diapain? Dikurang 1 kan? Nah, itu. Ya. Ada sudah ngerti maksudnya ini? Halo? Atau ini saya teruskan ya sedikit lagi. Jadi untuk nomor 2 nanti soalnya dari apa tadi? Limit ya. X menuju 0 dari cos X pangkat 1 X kuadrat adalah Anda pecah sini limit X menuju 0 jadi apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X berpangkat 1 X kuadrat. Nah ini boleh diubah menjadi limit X menuju 0 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X ya nak pangkat 1 X kuadrat. Berarti ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Ya nak? Sudah jelas? Nah, yang ketiga harusnya ini arahnya ke sini ya. Jadi selanjutnya kan ada kerjakan E pangkat limit U kali V. Ya kan? Apa limit dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ya kan? Terus rumusnya ini adalah E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Ya. Ini question so far? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini cara kedua tadi ya. Cara ketiga, ini yang paling jitu ya. Mengapa jitu tidak pusing-pusing memikirkan masalahnya. Jadi kalau ini cos X pangkat 1 X kuadrat ya, yaitu kita butuh angka 1 depannya kan. Ya bikin aja. Tambah 1 kurang 1 udah jadi. Ya kan? Tambah 1 kurang 1 kan? Nah, mana U-nya? U-nya U-nya, ini adalah V-nya. Jadi pakai rumus E pangkat limit X menuju 0 U kali V. Cos X min 1 per X kuadrat. V-nya ya. U kali V kali 1 X kuadrat. Ya. Saya. Yang keempat, nah itu yang panjang jalannya. Ada yang tahu? Yang keempat. Ya, ini berarti dan seterusnya. Berarti Anda bisa kerjakan ya. Tugas. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu kita misalkan A sama dengan soal X menuju 0 dari cos X pangkat 1 X kuadrat. Oke. Dan misalkan A sama dengan soal, berarti limit sama dengan A nanti kan A-nya. Nah, kemudian kita gunakan len kiri, len kanan. Nah, ini baru ya. Len kiri sama dengan len kanan. Ya. Jadi len A sama dengan apa? Oh ya, len limit sama enggak limit len? Sama ya. Len ini bisa keluar masuk limit. Jadi bisa keluar masuk. Jadi ini sama dengan limit dari X menuju 0 len dari cos X pangkat 1 X kuadrat. Nah ini yang Anda nanti tipe 3 diubah di tipe 2 diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Ini adalah tipe 3 kan tadi? Karena ini berbentuk 1 pangkat tak hingga ini adalah tipe 3. Ya nak? Nah, akibat len masuk dalam limit, berlakulah sifat logarima bahwa pangkat
pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih di depan log. Len. Len itu apa? Len itu adalah logaritma bilangan pokok E. E bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya ya. Jadi ini menjadi apa? Len A sama dengan limit X menuju 0 seper X kuadrat kali len cos X. Betul nggak? Coba dimasukkan nih. Kalau dimasukkan nih seper 0 kuadrat kali len cos 0. Dalam limit, ini ceritanya ini ilustrasi ya, bukan hitungan ya. Seper 0 berapa? Tengah nggak? Halo? Ini len 1 nih. Ini kan 1 nih. Len 1 berapa? 0. Kalau dibalik, 0 kali tangga nggak? Ini tipe 2. Berarti ini bentuknya ini adalah tipe sorry. Ini adalah tipe 2. Ya, ini adalah tipe 2, 0 kali tangga tipe 2. Sudah jelas ya? Tipe 3 diubah tipe 2. Kemudian boleh nggak saya kalikannya jadi? Jadi len cos X per S kuadrat. Boleh kan? Kita kalikan. Ya. Kita kalikan. Jadi len A sama dengan, ya ini nggak panjang jalannya. Paling gampang tadi mau 3 kan? Tambah 1 kurang 1. Masa bodoh ya kan? Nah ini di sini limit X menuju 0. Pas ini len cos X dikali dengan seper S kuadrat. S kuadratnya ada di bawah. Sekarang Anda lihat tipe apakah ini? Coba lihat. Masukkan len cos 0 per 0 kuadrat. Hasilnya apa? Cos 0 1. Len 1 0 ya. Per 0 kuadrat 0. Tipe apa ini? Tipe 1. Boleh gunakan dalil L. Ya, ini boleh gunakan dalil L hospital. Sorry, saya lupa. Oke. Artinya apa? Pembilang dan penyebut diturunkan masing-masing, bukan U per V ya. Len U. Len U turunannya apa? Belum kita pelajari diferensial. Len U turunnya seper U kali U aksen. Ya. Kalau Y sama dengan len U, maka Y aksen adalah seper U kali U aksen. Berarti sini apa? Seper cos kali cos aksen. Betul nggak? S kuadrat turunkan apa? 2X pangkat 2 kurang 1. Betul nggak? Ingat masing-masing loh, bukan U per V. Ya. Nah, jadi len A berapa? Limit X menuju 0. Kosekan turunannya, kosinus turunannya apa? Cos X turunannya apa? Min sin X kan? Dikali dengan seper cos. Gini sama nggak gini? Per 2X. Oke, ini sama dengan apa? Limit X menuju 0. Anda tahu ini apa? Sin per cos adalah tangan X per 2X. Nah, Anda tahu tangan X per X nilainya berapa? 1, ya. Jadi len A sama dengan limit X menuju 0 dari tangan X per X dikali min 1 per 2. Betul nggak? Min 1 per 2. Nah, nilai ini berapa? Tangan X per X sama dengan 1. Hasilnya berarti ini 1 dikali min setengah. Hasilnya berapa? Min setengah. Nah, kalau len A sama dengan min setengah, berarti len A sama dengan apa? Len E pangkat min setengah enggak? Ingat enggak? Len E pangkat 5, 5. 5 itu adalah len E pangkat 5. Min setengah adalah len E pangkat min setengah. Betul enggak? Len sama dengan len. Boleh coret? Tidak boleh. Berapa kali saya tes. Tidak boleh. Bukan len kali A kan? Kalau len kali A boleh len dicoret. Karena len, hilangkan lennya. Kita hilangkan apa saja? A sama dengan E pangkat min setengah. Atau seper E pangkat setengah. Atau seper
akar E. Nah, A itu apa tadi? Yang kita misalkan, soalnya kita salin. Soalnya itu apa? Limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1/X kuadrat. Hasilnya 1/akar E. Udah, ini tidak perlu dibuat ya, karena ini sudah saya jawab. Yang saya tidak jawab lengkap tadi harus dijelaskan menjadi tugas. Oke? Panjangkan jalannya. Tipe 3 juga tipe 2, tipe 2, 2 tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Nah, dari 4 cara tadi, yang paling mudah nomor 3. Cara 3 adalah tambah 1 kurang 1. Itu tidak pusing kepala mikir. Cos X itu 1 tambah apa ya? Nah, gitu kan pusing kan. Jadi ini kita tambah 1 kurang 1. Oke. Kita jawab nomor 5 ya. Tadi nomor 5-nya ya. Nah, sebentar lagi nomor 6. Ya. 6. Ya. Udah selesai? Finish? Belum. Oke, udah selesai? Belum? Udah belum? Udah. Kita lanjutkan. Oh, oke. Enggak tertulis ini. Waduh. Gawat. Kita bisa foto nih. Enggak ini ya. Ih, pasti enggak beres nih. Kayaknya mesti di itu apa? Jadi saya harus pindahin ya. Jadi yang ini tadi 17. Ya, ini saya harus pindahin. Jadi saya harus pindah nih. Kalau enggak, wah, ini ramai.
Oh ya, saya mesti share ya. Setiap saya pindah itu harus di-share. Kalau enggak, ini stop share. Tapi share-nya yang baru. Kita ini deh. Ya kan? Jadi saya kesana lagi nih. Len A tadi ya. Limit X menuju 0. Ln cos X per X kuadrat. Ini tadi kita tes ln dari cos 0 ya, per 0 kuadrat. Ini cos 0 1, ln 1 0 per 0. Tipe 1 ya. Ini boleh gunakan dalil L hospital ya. Kemudian ini ln A ya. Ln A sama dengan limit X menuju 0 dari ln U itu nih 1 per U kali U aksen, betul nggak? Per X kuadrat turunkan 2X. Jadi ln A sama dengan limit X menuju 0 dari, nah tunan cos min sin X per cos X per 2X. Nah ini sama dengan limit dari X menuju 0 min sin per cos adalah tangen. Ya, tangen X per 2X. Nah, Anda tahu, oh ya tadi Y adalah ln U, maka Y aksen adalah 1 per U kali U aksen. Ya. Oke. Kemudian ln A sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per X kali min 1 per 2. Betul nggak? Min 1 per 2. Nah ini hasilnya adalah tangan ini adalah 1 kali min setengah adalah min setengah. Ya, hasilnya min setengah. Ln A adalah ln E pangkat min setengah. Enak? Halo? E pangkat min setengah sehingga hilangkan ln A sama dengan E pangkat min setengah atau 1 per E pangkat setengah atau 1 per akar E. A itu apa? A itu adalah soalnya yaitu limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1 per X kuadrat hasilnya 1 per akar E. Empat jawabannya sama ya. 1 per akar E. Oke. Tuh. Terpaksa pakai ini ya. Save. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, kita masuk ke berikutnya tadi. Yang nomor 6. Nomor 6 yaitu limit dari X menuju tak hingga dari 2 tambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Ya. Nah ini ada 2 cara. Bisa cara biasa. Satu lagi bisa menggunakan dalil L.
hospital. Yaitu kalau cara biasa ini seolah-olah 3 pangkat X-nya kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan itu artinya dikalikan 3 pangkat X, maka yang ini harus kita bagi dengan 3 pangkat X. Sama artinya? Halo, pembilangnya. Halo, dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Ya penyebutnya juga dikali 2 pangkat X, maka penyebutnya itu dibagi 2 pangkat X. Sama enggak? Nah, sehingga ini hasilnya limit X menuju hingga 3 pangkat X. Oh ya, 3 pangkat X per 2 pangkat ini bisa digabung kan? Jadi gini, dikali. Nah, ini artinya 2 dibagi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X bagi 3 pangkat X 1 enggak? Nah, per. Ini juga 3 dibagi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X bagi 1. Nah, ini boleh ditulis limit dari X menuju tak hingga dari 3/2 pangkat X. Pangkat X-nya boleh keluar enggak? Nah, dikali 2 pangkat 3 pangkat X tambah 1 per 3/2 pangkat X tambah 1. Kalau kita masukkan limit dari X menuju tak hingga 3/2 itu 1/2. 1/2 pangkat tak hingga ya, pangkat tak hingga kali dengan 2/3 pangkat tak hingga tambah 1 per 3/2 pangkat tak hingga tambah 1. Itu kan? Jadi ini 1/2 pangkat tak hingga ya. Kali 2 bagi tak hingga 3 pangkat tak hingga ke tak hingga. 2 pangkat tak hingga 0 tambah 1 per di bawah juga 2 pangkat tak hingga 3 bagi tak hingga 0 tambah 1. Hasilnya tak hingga kali 1/1 1 kan. Hasilnya apa? Sama dengan tak hingga. Ini cara biasa. Kalau kita gunakan dalam hospital, ya harus tahu rumus turunannya. A pangkat X turunannya apa? Ada tahu A pangkat X turunannya? A pangkat X ln A. Ya. Ya ini yang data saya nih. Ada pertanyaan? Ini cara biasa. Nah, bagaimana satu lagi? Kalau kita masukkan bentuknya adalah tak hingga per tak hingga, sehingga boleh gunakan dalil L hospital. Jadi turunan dari 3 pangkat X, 2 pangkat X, atau A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Ya. Oke. Ya. Finish? Sudah? Nah, masih nomor 6, tetapi kita gunakan dalil hospital karena bentuknya ini adalah 2 tambah 3 pangkat X per 3 tambah 2 pangkat X. Kalau kita masukkan 2 tambah 3 pangkat tak hingga per 3 tambah 2 pangkat tak hingga adalah 3 pangkat tak hingga tambah 2 tak hingga, 2 pangkat tak hingga tambah 3 tak hingga. Ini tipe 1, berarti boleh gunakan dalil L hospital. Oke.
Nah, kita perlu tahu kalau Y sama A pangkat X, maka Y aksen apa? A pangkat X ln A. Kalau rumus turunannya. Nah, sehingga bentuk ini dapat kita selesaikan. Dua konstan turunkan 0. A pangkat X, A pangkat X ln A. A-nya 3. Per 3 konstan 0. 2 pangkat X. Jadi kalau Y sama dengan 3 pangkat X, maka Y aksen adalah 3 pangkat X ln 3. Ya nak? Kalau Y adalah 2 pangkat X, maka Y aksen adalah A pangkat X ln A. A-nya 2. A pangkat X ln A. A-nya 2. Ya kan? Kemudian nolnya hilang. Ini 3 pangkat X per 2 pangkat X. Ya nak? Kita gabung. Kali ln 3 per ln 2. Nah, ini penulisannya boleh limit X menuju tak hingga dari 3 per 2 pangkat X. Enak, keluarkan X-nya kali ln 3 per ln 2. Nah, 3 per 2 itu adalah 1,5. X-nya adalah tak hingga kali ln 3 per ln 2. Anda tahu 1,5 pangkat tak hingga? Oh, Kan besarnya 1 ya. Pasti 1,5 kali 1,5-nya 1,5 kuadrat 2,25. Makin lama makin besar, sangat besar. Dikali ln 3 per ln 2. Hasilnya tak hingga ya. Oke. Oke. Nah, ini cara lebih cepat seperti pakai dalam hospital ya. Lebih cepat. Nah, nomor 7 sama. Jadi saya nak terangkan. Apalagi 5 pangkat F, 5 pangkat coreknya 1 langsung. Ya kan? Nah, nomor 8-nya yang sedikit beda ya. Oke. Nomor 7 sama nomor 6. Bahkan lebih simpel. Nomor 8, nah itu ya agak beda. Ya, nomor 8. Kalau pakai Del Hospital cepat. Tapi yang tanpa Del Hospital, nah itu. Ya. Oke, nomor 8. Sudah selesai tadi? Ya, limit. Ada mencatat nanti ya. Tulis saya kasih juga kan tadi. 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Nah, ini sebetulnya dari bentuk ya 1 plus U pangkat V juga itu sebetulnya. Dasarnya ini nanti bisa dibuktikan bahwa limit jadi ada limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Hasilnya ln A. Halo? Ln A. Kalau A-nya 5, ln 5. Ya kan? Oke. Dari mana rumus ini? Sabar ya. Nanti kita. Nah, kalau kita masuk sini, ini caranya gimana? Kalau cara biasanya, ini adalah 5 pangkat X min 1, min 3 pangkat X tambah 1. Sama nanti? Min 1 tambah 1, 0. Per X. Sama enggak? Ya. Min 1 tambah 1 kan 0. Ya. Terus limit X menuju 0 dari ini artinya 5 pangkat X min 1 per X. Ini keluarkan minnya. Nah, ini pecah limit ya. Limit kurang limit, limit kan. Nah, ini pecah 3 pangkat X min 1 kan per X. Sama enggak? Min 3X tambah 1. Nah, ini sesuai rumusnya ln A. Ini hasilnya apa?
Len A. A-nya berapa sini? 5. Sini apa? A-nya 3. Len A kurang log A kurang log B, log A per B enggak? 5/3. Selesai. Tapi rumusnya datang dari mana? Ini kita mau buktiin nanti ya. Dari mana? Ya. Dari mana rumus itu? Kalau dalam hospital jelas. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ya, di dalam hospital. Ya. Kalau dalam hospital masih 08, limit X menuju 0 dari 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Jadi Y sama dengan A pangkat X, Y aksen apa? A pangkat X ln A. A-nya 5, 5, A-nya 3, 3 ya. Jadi ini sesuai dalam hospitalnya. Mengapa ini 5? Ini kalau kita masukkan apa nih? Halo, kalau kita masukkan 5 pangkat 0, 3 pangkat 0 per 0. 5 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 1 kurang 1, 0. 0 per 0. Tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Kita turun 5 pangkat X turunannya apa? Ini sama rumus nih. A pangkat X ln A. Jadi 5 pangkat X ln 5. Ya, 3 pangkat X turunkan A pangkat X ln A. A-nya 3. Per X turunkan 1. Oke. Masukkan X-nya menuju 0. Masukkan 5 pangkat 0 ln 5 dikurang 3 pangkat 0 ln 3. 5 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1 enggak? 1 kali ln 5, ln 5. 1 kali ln 3, ln 3. Log A kurang log B, log A per B. Sama? Ya. Yang sudah saya buktikan tidak usah dibuat ya. Oke ya. Nah, tinggal kita buktinya nanti ya. Karena waktu tinggal 10 menit, saya absen dulu. Absen dulu. Oke. Oh, cuma satu yang, nah ini bagus ASMR ini. Satu orang yang kosong. Berarti yang lainnya sudah isi. Brian Yiling. Mengapa? Lupa. Forgot to do classroom check in. Oke. Udah selesai. Absennya itu. Ya. Absennya selesai. Oke. Nah, kita mau buktikan tadi ya, mengapa tadi apa? Pembuktian yang dari mana rumus ini? Limit X menuju 0 dari A pangkat kurang 1 per X. Kok hasilnya ln A? Nah, ini kita misalkan ya. Kita misalkan A pangkat X kurang 1 sama dengan T. Halo. Jadi A pangkat X adalah min satunya pindah. Plus 1 tambah T. Itu enggak? Oke. Ya. Nah, berapa X? Kalau A pangkat X-nya adalah 1 tambah T. Berapa X? Di len kan? Len kiri sama dengan len kanan. Ya. Oke. Terus len A pangkat X. Pangkatnya boleh dibawa ke depan sebagai pengali lah. X kali len A. Ya enggak? Hasilnya apa? Len 1 tambah T. Ya.
Berarti X adalah apa? Len 1 tambah T per len A. Itu nak? Oke ya. Nah, sekarang kita masuk sini ya. Jadi limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X kita ganti. Limit dari X menuju 0. A pangkat X-nya berapa tadi? Ini. A pangkat X-nya adalah 1. Eh, apa? A pangkat X kurang 1 adalah T kan? T nah. Per, terus ini apa? Len 1 tambah T per len A. Ini seperti pembuktian di len E sebetulnya. Len X. Len X. Apa? E pangkat X. Sorry. Ini kalau secara ajabar len A-nya boleh ke atas, T-nya turun ke bawah. Sama nggak? Hasilnya apa? Hasilnya limit ah, naik ke atas jadi len A per terus apa sih? T turunnya seperti ya, seperti ya, seperti kali len 1 tambah T. Nah, sekarang kita lihat tadi bahwa T apa tadi? Sorry, X mana? X adalah menuju ini. Ini X sama dengan ini ya. X sama dengan ini. Kalau ini X menuju 0 ya, menuju 0. Berarti T-nya berapa? Halo, kalau kita lihat sini, T ini. Ini artinya T menuju A pangkat M-1 enggak? A pangkat M-1 sama dengan T. T menuju A pangkat M-1. Kalau X-nya menuju 0, berarti apa? Berarti T menuju A pangkat 0 kurang 1. Betul enggak? Berarti T menuju A pangkat 0, 1 kurang 1. T menuju 0. Artinya X menuju 0 identik dengan T menuju 0. Ya enggak? Nah, ini yang kita kerjakan. Paham? Nah, karena seperti ini pengali, bisa dipindahkan menjadi belakang jadi pangkat enggak? Nah, sehingga ini kita salin lagi ya. Tadi itu apa tadi? Limit. Limit T, pas, X menuju 0. X menuju 0 dari apa? Dari A pangkat min 1 per X. Ini sama dengan tadi, ini menuju ke bawah. Ini artinya len A, ya, atau len A-nya boleh keluar? Boleh ya, len A-nya keluar. Len A-nya konstan, bukan T. Keluar. Ini seperti pindah ke belakang jadi pangkat. Jadi sorry, limitnya lupa. Harus ada limit nih. Loh. Nah, ngadet lagi. Sudah sampai 3 dia nih. Harus pindah lagi. Cadangannya harus pindah lagi. Stop share. Ini tinggal 5 menit deh. Yang ini yang baru mana nih?
Ini yang nggak bisa tulis tadi. Nggak bisa. Ini bisa tulis. Kayaknya waktunya kita udah mepet sekali nih ya. Ya kita istirahat aja dulu, udah ya. Habis saya jelaskan nih. Aduh.